Jadi kalau saya memang sebelum Baim mendirect film, saya ngeliatnya memang dia image-nya tukang ngeprank kan. Gak kepikiran sama sekali. Tiba-tiba kalau saya lagi syuting film, beberapa kru film yang udah pernah kerja sama Baim, mereka bilang, Fat, Baim itu ternyata kalau udah urusan film, dia surprisingly idealis, taste-nya bagus. Gue kaget, baru meeting aja tuh kita ngomongin konsep, nggak kebayang deh, tiba-tiba dia bisa sangat serius, sangat mendalami film, idealis dan seleranya bagus. Jadi kata mereka kalau lo ada kesempatan syuting bareng Baim, coba deh. Oke. Lalu saya kan sama Baim satu produksi tuh Bila Esok Ibu Tiada. Kami nggak ada satu frame ya, tapi waktu nunggu kami ngobrol. Dan iya, saya udah mulai dapat kesan bahwa Baim tuh kalau urusan film dia idealis, punya visi misi yang jelas, punya passion, dan itu yang membuat saya juga tertarik. Makanya begitu saya mengiyakan syuting sama dia dan saya merasakan langsung bagaimana cara dia mendirect, seleranya, idealismenya, yang menurut saya sih dengan kesuksesan Baim kemarin, Baim itu cukup mengejutkan dunia persilatan lah. Karena gini, kalau saya tiba-tiba ngedirect mungkin buat teman-teman nggak kaget kalau Oka atau Luna gitu. Coba out of nowhere Baim muncul ngedirect film bagus, sukses, aku yakin nggak ada yang ngeduga sih. Dan itu menurutku bagus ya, ada sekali-sekali muncul disruptif yang bikin kita jadi bisa bikin kita excited banget, tapi juga mengejutkan yang akhirnya kita harus lebih menjaga kompetisi, berusaha untuk bikin yang lebih baik lagi. Apa kalau mungkin alasannya? Alasannya uh, kalau buat aku Fedi sama Luna juga yang udah lama di film, biasanya kan di film itu kan ada bisa kelihatan patternnya gitu kan, ada director for hire, ada director yang bikin film nulis sendiri atau dia barengan sama penulis yang dia hire untuk bikin custom made story gitu. Jadi yang jelas yang pertama, Baim bukan director for hire yang ada skenario datang ke dia terus dia ditawarin buat mendirect. Dia memilih cerita yang menurut dia menarik dan yang menurut dia bisa diberikan sentuhan untuk memperkuat bahwa ini produknya komoditinya Tiger Wong Entertainment gitu. Jadi tanpa harus tahu skenarionya apa, jalan ceritanya apa, kalau melihat dari patternnya aja aku udah cukup yakin kalau Baim tuh pasti akan punya materi yang sangat bagus. Dan ketika pas tawarin saya baca, bener aja itu nunjukkan kalau nggak ada skenario lain yang skenario yang mirip dengan yang dia buat. Jadi bersyukur banget akhirnya jatuh ke pangkuan saya untuk saya ambil, dan mudah-mudahan ya bisa dinikmati dengan baik. Oke, alasan aku pertama karena Baim juga seorang aktor kali ya. Itu yang aku paling convince, paling meyakinkan aku gitu. Karena aku dulu pernah syuting sama Baim sinetron zaman-zaman sama Tembok. Iya. Aku Emang ada teman tembok tuh? ada. Udah masuk. Jadi aku pernah syuting sama Baim, aku pernah stripping sama dia. Lumayan tuh 120 episode bersama Baim kan. Pengalaman aku tahu Baim udah lama, dan karena pengalaman syuting sinetron, dia di sinetron aja dia tuh sungguh-sungguh gitu. Dia tuh bener orang-orang yang bisa dibilang kayak dia nggak peduli ini sinetron, oh ini film atau apa. Dia pada saat mengambil peran dia tuh sungguh-sungguh, dan aku belajar banget dari dia. Dan dia bener-bener take peran itu seriously gitu, dan itu juga membuat aku jadi ketemu lawan main yang seperti itu tuh menyenangkan sekali gitu. Jadi kayak dia aja serius, dan itu kan ngebantu kita sebagai pemain juga bikin nge-boost kita bahwa kita juga pengen show our best juga gitu. Dan itu yang aku paling inget dari dia gitu. Nah, pada saat dia bikin film, aku tahu nih orang tuh sangat concern dengan
acting, dengan karena Baim tuh kan bawel ya. Bawel banget, dikit-dikit nanya ini gimana menurut lo, tahu ini, dan dia tuh sangat-sangat suka film gitu. Dia tiap film Indonesia mau yang kata orang A B C D dia tonton semua gitu. Dia pengen tahu, dia pengen belajar, dan itu yang membuat aku benar-benar convinced sama dia gitu. Dan aku percaya bahwa he can be a really good director karena kemauan dia belajar, kemauan dia untuk mengerti pasar, kemauan dia untuk mengolah talent atau aktor-aktor yang dia hire itu dia paham gitu. Walaupun kadang-kadang berseberangan juga dengan pola pikir kita ya gitu. Kayak kita kadang-kadang kayak baik gini banget. Kepala batu gitu. Tapi artinya dia berprinsip, dia meyakini apa yang dia pengen buat, dan itu menurut aku jarang ada di sutradara Indonesia gitu. Kadang-kadang kita kasih apa diterima gitu. Sedangkan kita ini sebagai seorang aktor kita pengen di challenge. Kayaknya kurang deh gitu. Oh ya kurang ya. Coba lo lebih rasain ini, lo lebih gini. Mungkin point of view itu yang nggak pernah kita pikirkan. Akhirnya kita menemukan satu point of view yang berbeda, dan akhirnya kayak walaupun berseberangan dengan logika kita memerankan karakter ini, karena kan kita berpikirnya dengan otak kita, dengan perasaan kita. Tapi kan sudut pandang pemikiran orang-orang tuh juga butuh kita dengar gitu. Mungkin yang itu yang nggak kita sadari bahwa oh ya benar juga ya. Dan dia tuh aku sukanya dia tuh selalu kayaknya begini-gini, dan itu membuat kita lebih berpikir aja. Iya juga ya, mungkin iya ya, mungkin enggak. Dan kita akhirnya banyak diskusi untuk mengolah karakter, mengolah skrip, mengolah cerita. Dan itu poin plus yang sangat menyenangkan kalau berada di lokasi. Dan I have to say cukup langka sekarang ini gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin kalau kalian gitu. Kalau buat aku cukup langka untuk benar-benar ketemu director yang kita diskusi, kita berdebat, kita benar-benar ngolah gitu, dan itu super happy to be part of this project. Berarti ada momen tegang. Film horor pertama Fedi Nuril, with headline clickbait. Itu saya pertama kali main horor. Mbak nanya tanggapannya Luna. Oh iya. Oh, semuanya. Oke. Jujur waktu nama Fedi Nuril muncul agak gitu. Bukannya Fedi tuh hanya mau ambil film-film, sorry ya Fed. Ya. Itu kan yang terasosiat lah. Alah dihalus-halusin, itu sikat aja. Ya pokoknya itu yang kita pikir gitu loh. Emang Fedi mau kan selama ini mungkin hanya mau film religi atau film-film drama gitu. Gak mau gitu. Itu bikin aku tambah senang lagi gitu karena kita ketemu project pertama ya. Ya. Ini juga Menyenangkan. pertama kali aku masuk syuting. Jadi aku seneng banget ketemu dengan lawan main atau aktor-aktor yang aku belum pernah kerja sama. Itu memberikan warna baru banget buat aku belajar baru lagi, jadi kayak fresh lagi gitu. Dan pas ketemu Fedi memang anaknya agak cukup unik ya, jadi aku suka dia akhirnya mau memilih Sukma jadi film horor pertamanya, which is menurut aku dia nggak salah pilih juga. Debut dia di agak membelokkan genre yang selalu dia mainkan gitu, dan ketagihan ya. Apa? Ketagihan Oh, ya? saya tergantung cerita. Langsung back to back horor lagi. Tapi ini emang kenapa sih dulu kamu nggak mau main film horor atau gimana sih ya? Ya itu karena aku merasa belum dapat cerita yang sreg gitu. Dan memang tawaran horor waktu itu tidak sebanyak itu. Itu kan sempat ada horor-horor yang dianggap nggak oke, mereka meredup, dan drama komedi naik sampai akhirnya muncul lagi horor yang di mata penonton nih bukan sekedar serem, jump scare, tapi juga dramanya kuat. Nah, baru semenjak itu tawaran horor berdatangan karena dianggap dramanya itu juga udah kuat gitu. Nah, jadi hanya itu sih, bukan yang anti gitu, bukan nggak mau. Ternyata ya. Ternyata, jadi semua tergantung cerita. Mas Oko, dengan kan ada tuntutan tuh, maaf tuh ya karena kita tuntutan itu adegan yang kayak gitu persiapannya seperti apa? Oke, Persiapannya seperti apa? Terakhir ya. terakhir.
kan itu kayaknya bakal akan jadi pembicaraan tuh, adegan-adegan yang kita nggak boleh ngomongin tadi di dalam press con. Sudah siap belum nanti kalau ada perbincangan dan waktu akan melakukan syutingnya itu juga seperti apa persiapannya gitu? Persiapannya adalah dengan tidak siap, itu aja. Karena kadang-kadang kan kita terlalu mempersiapkan sesuatu, akhirnya jatuhnya jadi kayak by design aja gitu. Jadi Artificial gitu ya. ya artificial. Jadi kadang-kadang kita overthinking. Itu otak ya. Bisa nggak gue jawab dulu? Kita menyingkir dulu. Jadi memang kita menjadikan skenario film sebagai kitab sucinya, kan nggak mungkin bisa beda terlalu jauh gitu. Tapi kalaupun mau ada penambahan itu sesuai dengan koridor-koridor yang sudah ada. Koridor-koridor itu yang invincible itulah. Jadi buat aku mempercayakan pada momentum, energi, dan bagaimana lawan main saya yaitu Bu Christine itu bereaksi, itu udah kepercayaan tingkat tinggi aja sih pokoknya. Pasrah, aksi reaksi aja sih, gitu aja sih. Itulah kenikmatan jadi seorang aktor. Langsung promo ya. Oke. Nanti kita foto. Oke. Oke. Ayo nonton film Sukma mulai